Pemuja rahasia kadang pasti, bukan kadang ya, pasti setiap manusia, setiap orang punya pemuja rahasia gitu ya, orang yang sayang sama kita, orang yang cinta sama kita, tapi kitanya nggak nyadarin gitu ya. Kadang orang pemuja rahasia itu sulit gitu buat ngungkapin perasaannya ke seseorang. Kita buka ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih yang udah subscribe terus, komen terus, like gitu ya channelnya Rizky Tarot. Kita buka tentang pemuja rahasia. Ini buat seseorang ya, yang kadang kita nggak sadar ada orang yang sayang sama kita. Mungkin karena sesuatu hal dianya nggak ngungkapin atau nggak mau ngasih tahu gitu ya tentang perasaannya, ada masalah, atau mungkin karena emang orangnya pemalu gitu ya, susah buat ngungkapin perasaannya. Kita buka tentang keadaannya. Ini pemuja rahasia udah deket sama kita atau enggak gitu. Kadang kita juga nggak nyadar seseorang yang deket ada yang lebih perhatian gitu dari siapa yang kita kejar. Kadang kita mengejar orang yang salah ya, tapi ternyata sebuah berlian ada dekat kita. Kita lanjut ceritanya ya. Ini tentang pemuja rahasia. Siapa aja yang masuk, mungkin ini yang beruntung ya. Mudah-mudahan sama. Kita lihat aja dari keadaannya, siapa orang pemuja rahasianya, seperti apa di keadaannya, apakah akan mengungkapkan tentang perasaannya atau kita akan tahu tentang keberadaannya. Kita buka seperti apa cerita keadaannya. Halo pemuja rahasia, ayo dong tunjukin keberadaanmu gitu ya. Kadang kita nggak nyadar dikasih kebaikan sama seseorang, ataunya seseorang di sana emang berharap lebih gitu ya. Gini aja, orang kecuali orang yang emang benar-benar tulus ya, ikhlas mau ngebantu atau nemenin atau nolong kita. Kadang orang teh dekat ada keinginan gitu ya, punya rasa, berarti ada rasa. Kalau nggak sayang ya rasa apa ya, sayang berarti ya. Kita buka aja ceritanya seperti apa. Ini kartunya dari ceritanya. Ini anggap saja ini hiburan, yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Pemuja rahasia seperti apa di keadaannya, tunjukkan pesonamu. Tunjukkan keberadaanmu ya. Pemuja rahasia dari keadaannya seperti apa. Ini seseorang yang udah mati rasa ya, kayak yang gini. Ini seseorang yang dekat sama kita, yang sayang gitu ya. Kadang dekat mas, semua orang juga punya teman dekat, punya lawan jenis yang dekat gitu ya. Cuman kitanya jaga jarak apa enggak. Tapi seseorang yang dekat ini tadinya udah ngalami kehancuran, ini nunggu kebangkitan lagi, kayak yang tadinya gitu ya, dianya udah berasa mati rasa aja karena permasalahan yang ada di kehidupannya. Terus ngelihat kakak gitu, ngelihat yang denger readingan ini, kayak kebangkitin lagi semangat hidupnya, kayak gimana ya, gairah hidup gitu yang dulu pernah mati. Pas ngelihat seseorang kitanya berasa bangkit lagi. Kok seneng lihat dia gitu, kok aku ngerasa seneng deket dia, ngerasa seneng lihat dia senyum, ngerasa senang lihat dia bahagia gitu ya. Ini seperti itu. Jadi clue pertama, orangnya pernah mengalami kehancuran di kehidupannya. Clue kedua, ini tentang semangat gairah hidup. Berarti kalau dekat kita kelihatan wajahnya ceria gitu ya, ceria terus, padahal dia nyembunyiin kesedihan di kehidupannya yang udah berlalu gitu. Kita buka seperti apa ceritanya. Ini kartunya ya. Halo. Ini untuk semua zodiak Kak. Jadi mudah-mudahan resonate ya buat yang mendengarkan. Mudah-mudahan beruntung aja, bisa dikasih tahu, bisa dikasih clue tentang pemuja rahasianya. Halo. Gimana, siapa pemuja rahasia di keadaan ini? Ini orang ngejaga terus gitu ya. Kalau ngejaga gini terus, ini di keadaannya aja, berarti tiap kita punya masalah apa atau lagi butuh sesuatu apa, dia hadir terus, ada terus, nunggu gitu ya, nunggu ngejagain di keberadaannya. Jadi kadang kalau kita gimana ya, contohnya kalau malam gitu pengen apa, ini seseorang ada terus gitu. Kadang dia lagi malas lagi apa juga, kakak butuh, ini aku butuh lapar pengen makan, langsung datang gitu ya. Selalu ngejaga kebahagiaan kakak, ngeliatin, memperhatikan, ngejaga sih, lebih ke ngejaga gitu ya. Tapi ini orang sopan Kak, sopan teh nggak berani macam-macam, nggak berani gini
nggak berani apa, kalau kakak nggak ngajak, kalau kakak nggak kakak yang punya inisiatif mau kemana pergi kemana, dia nggak bakal ngajak. Biasanya lebih ke ngejaga gini ya, sopan, lebih ke apa ya, ngehargain orang yang dia seneng gitu, seneng sama kakak soalnya apa, kakaknya bisa ngebangkitin gairah hidupnya. Kita buka lagi ceritanya, kartu paling bawahnya apa, ini ada sesuatu yang dia kerjakan. Oh, teman bisnis kak, ada sesuatu yang ada target, jadi dekat gitu ya, cuman dianya jaga jarak. Soalnya kayak kalau di kantor satu tempat atau satu apa gitu ya, yang intinya cari cuan aja, cari uang aja di keberadaan itu. Sama-sama teman bisnis mungkin ya, kalau bukan teman bisnis ada ikatan apa ya, tentang pekerjaan, ada ikatan tentang pekerjaan, sama-sama nyari uang di situ keberadaannya. Makanya lebih ke ngejaga, bisa aja karyawannya atau bosnya gitu yang suka sama karyawannya. Ada nggak seperti itu? Ini seseorang kenapa jaga jarak gitu ya, kenapa lebih ke ngikutin maunya kakak aja gitu. Gimana kakaknya kalau kakak ngajak ayo, karena dia di keadaan ini, di keberadaan ini, di hubungan ini punya tujuannya ke uang gitu. Cuman bukan tujuannya ke uang berarti sama kakaknya gitu ya, tujuannya sama bekerja gitu. Dianya takut yang dia usahakan cuman pekerjaannya, bukan hal lain, bukan hal jelek gitu ya, fokus ke pekerjaannya. Makanya dia nggak mau ngeganggu pekerjaannya. Jadi clue ketiga mungkin ya, satu tempat satu lingkungan. Cuman yang ngehalangin keadaannya dia apa, yang ngehalangin dia tujuannya dia mau kemana gitu, ada masa lalu. Kadang dianya nggak bisa lepas sama keinginannya buat menyatukan kembali perasaannya. Ini bukan tujuannya, bukan perasaannya ke dahulu ya, ini udah mati rasa orang teh. Jadi gini, dia nggak punya harapan gitu ya, nggak punya, udah mati rasa gitu, nggak ada kayak keinginan buat bisa rumah tangga ke depan, buat ada pacar gitu. Keinginannya kayak udah mati, kayak udah lebur. Makanya buat sekarang lebih ke fokus dianya cari uang gitu ya, buat ngebahagiain dirinya. Kadang orang di keadaan gitu jenuh, tapi seneng juga lihat kakaknya gitu, ngerasa bangkit lagi kebahagiaannya. Kalau kakak ngajak pasti dia mau. Ini kartunya ya, seperti apa di keadaannya, apakah akan membuktikan cintanya atau memperlihatkan cintanya. Oh, banyak masalah terjadi kak, kalaupun maju gitu ya, dia aja banyak masalah terjadi. Ini keadaan sekitarnya apakah ngedukung nggak? Kakaknya sering ngecewain juga di keadaannya gitu ya. Kadang bukan ngecewain kak, ini seseorang ya, kenapa nggak terus terang, kenapa nggak jujur gitu tentang keberadaannya, sayang sama kakak, merhatiin kakak, siap buat kakak, mau ada di keadaan kakak lagi apa aja gitu ya. Cuman seseorang di sini punya masalah di keadaan dianya belum selesai mungkin sama masa lalunya, sama keberadaan masa lalunya belum selesai di keberadaannya, lagi ngusahain gitu, kayak apa yang diharapkan, apa yang dilakukan buat keinginannya nggak selalu tercapai gitu ya, masalah-masalah datang. Kadang kalau orang di keadaan gini berarti nggak fokus sama buat kemajuan dirinya ya, buat kemajuan dirinya sama yang baru. Soalnya di keadaan sebelumnya sebenarnya udah ada peleburan, udah berakhir gitu. Kalau pacaran udah berakhir, kalau rumah tangga udah berakhir. Cuman kalau untuk maju lagi dia mati rasa. Karena apa? Masalah-masalah masih ada di keadaannya. Bukan nggak mau gitu ya, udah pernah nyoba. Cuman apa yang dilakukan nggak berbuah. Sebelumnya ini masalah dia gede banget gitu ya, makanya trauma sendiri buat kedepannya. Target kedepannya mau kak, apa yang diusahakan mudah-mudahan yang saat ini yang dia kerjakan, yang dia usahakan nggak berbuah, mudah-mudahan di depannya berbuah, ada hasil dari apa yang dia usahakan gitu ya, buat kakaknya, buat pemuja rahasia ini. Jadi ini orang sebenarnya sebelum masalah-masalah dia kelar, dia nggak bakal nunjukin keberadaannya tentang rasa. Tapi kalau dari tindakan kelihatan gitu ya, ngasih perhatian, ngasih apa, kadang kakak butuh dia siap gitu. Ini kakak ke dia seperti apa sih di keadaannya, kadang kita lupa ya, yang ngejalanin suka lupa gitu kak. Ini kakak pernah suka ngecewain dia gitu ya, bukan ngecewain selebah, lebih ke gini, kita gitu kadang ngelakuin tindakan sesuatu apa emang nggak nyadar, bukan nggak nyadar, kadang nggak sengaja
kadang nggak nyadar gitu ya kalau apa yang kita perbuat sama seseorang itu teh nyakitin dianya. Bisa aja gini, karena kakak udah makan dia ngajak makan gitu ya, makan yuk gitu, kakak nolak kan, enggak udah kenyang aku. Kakak kan kalau nggak ada perasaan itu ngerasanya biasa aja gitu ya, dia ngerasa kecewa gitu sama keadaan itu. Kadang suka nyakitin gitu ya, suka ngecewain, pernah ngecewain di keadaannya, tapi apapun yang dia rasakan sama kakak besoknya biasa lagi gitu ya, walaupun pernah dikecewain sama kakak, kecewain sama hal sepele sih sebenarnya, karena kitanya nggak tahu gitu ya. Kalau kitanya tahu mungkin lebih jaga perasaannya dia. Targetnya ke Depul ini kakak sama dia gitu ya, kadang dekat, kadang jauh, kadang dekat, kadang jauh gitu. Jadi nggak mulai-mulai karena sesuatu hal apa, mungkin karena dianya juga emang di keberadaannya lagi nggak baik-baik aja sama keadaannya, sama hubungannya. Makanya buat kakak yang maju mundur gitu untuk bersama ini, bisa nggak, mampu nggak. Soalnya kalau balik ke kakak ya harus memulai lagi dari awal gitu, nggak bisa yang tadinya teman kerja atau teman biasa jadi pacar, jadi bingung nantinya ya. Bukan bingung sih, lebih ke memulai lagi sesuatu yang baru, soalnya beda di keberadaannya. Yang ditakutkan apa? Emperor. Takut keberanian orang teh kadang, takut keberanian orang teh kadang galak gitu ya. Seseorang di sini galak, tapi galak di sini lebih ke merhatiin gitu, lebih ke galak teh ngasih perhatian gitu ya, ngasih perhatian. Itu yang ditakutkan kakak sama dia. Clue keempat mungkin ya, apa kelima, kadang takut gitu sama sifat-sifatnya. Ini tegas, sebenarnya tegas karena buat kebaikan kakaknya, soalnya ini target kedepannya ada pin of sword. Tegas orangnya tegas sama pendiriannya, sama keinginannya. Makanya kakak juga kadang ngerasa takut gitu ya, takutnya karena emang mungkin dia tegas karena perhatian sama kakak, takut kakak terjadi apa-apa, terjadi sesuatu apa, makanya tegas. Cluenya seperti itu. Kalau untuk kelihatan enggaknya atau bisa bareng enggak sama pemuja rahasia ini, masalahnya ada di dia sendiri. Dianya bisa nggak mengeberesin masalah-masalah yang sekarang terjadi, soalnya lagi dirundung masalah di keadaannya, masalah yang sebelumnya gitu ya, keseret sama masalah sebelumnya. Terus orangnya juga kayak udah mati rasa tentang perasaannya untuk kebahagiaan di depan ini. Aku kayak udah nggak kebahagiaan gitu ya. Tapi sebenarnya ada baiknya juga kak, ada sosok kakak di sini ngebangkitin semangat dia lagi sebenarnya di keadaannya. Balik lagi ke kakaknya ya, ini pemuja rahasia. Yang bikin dia suka sama kakak, ketegasan kakak. Terus kakaknya rajin gitu ya, bisa kalau untuk kayak yang punya tujuannya jelas gitu, sama apa yang diinginkan buat masa depan jelas. Makanya dia suka sayang sama kakak. Terus kakaknya bisa membereskan masalah apa aja, masalah yang terjadi di kakaknya ini, di penglihatan dia ya, apa aja yang terjadi di kakaknya, pasti kakak bisa ngelewatin semua masalahnya. Cuman yang ditakutin keberaniannya kakak gitu ya. dia juga takut sebenarnya sama keberanian kakak. Kadang kenapa dia suka marah atau cemberut ya, karena keberanian kakak majunya gitu, kemaju dalam segala hal. Ini bukan galak sebenarnya, dia perhatian, takut gitu terjadi sesuatu apa-apa sama orang yang dia suka. Gitu ceritanya ya. Ini dari Ghost Tarot, dari Rizky Tarot buat pemuja rahasia. Jadi ini ketahuan nggak nanti ke depannya, soalnya Depul maju itu, kadang mau maju, ini masih masalah belum selesai, mundur. Terus ada ketakutannya juga, soalnya yang dia usahakan sebenarnya bukan di perasaan. Kalau di perasaan dianya udah nggak ada harapan lagi, udah nggak berharap mungkin ya. Kalau nggak ada harapan berarti kitanya yang harus ngasih harapan ke dia, ngasih support, semangat biar dia bangkit lagi di kehidupannya. Seperti itu pemuja rahasianya. Ini buat semua zodiak ya yang beruntung. Mungkin dari ciri-ciri tersebut siapa tahu ada di keberadaan kakak, karena yang ngejalanin kadang lupa sama keadaan sekitar karena target keinginannya kita ke seseorang gitu ya. Kitanya fokus ke apa yang kita kejar, nggak taunya di sekeliling kita ada orang yang benar-benar berharga buat kita, yang benar-benar tulus ngelihat atau pengen kakak bahagia. Seperti itu. Terima kasih banyak di readingan pemuja rahasia ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.